Sorry, mudah gak sih lepas dari jaringan Angel, itu? Mas. Oh gitu ya? Angel, karena Tapi ini NU garis lurus atau apa ini? Batu Tadi ujian. ancaman ada juga. itu sampai yang katanya yang penjara yang ketiga. Nah, jadi anak-anak Grab itu, ojol itu saya bawa ke situ supaya mendapatkan narasi tentang kebangsaan. Kang Olil Absara waktu itu cuek banget sama aku. Ini saya udah mirip NU belum Mas pakai peci begini Mas ya? Ini udah. Ini bukan podcast katanya, tapi dari sudut pandang pelakunya. Baik, Bang Iqbal, ini ada beberapa foto ya. Ini foto apa nih? Ini fotonya sudah saya cari agak susah juga. Ini seingat saya di Filipina ini kalau nggak salah. Itu apa? Senjatanya apa? Six kalau nggak salah deh. Six Swedia kalau nggak salah itu. Oh, Swedia ya. Berapa? Jauhnya berapa? Ya itu 556 kali 556 ya efektif 200 sampai 300 masih. 200 sampai 300 ya. Meter. Tapi dipakai pas pelatihan. Kalau Di pas sana. pas Itu- aksi belum ini ya. Enggak, kalau di sana kan Oh, ini setelah Ambon ya? setelah Ambon itu saya di Setelah Filipina Ambon. itu. Oh iya iya. Kalau nggak Six Evenval apa ya? Antara itu Oh. saya lupa itu. Karena gambarnya kalau di zoom pecah kan. Karena Iya, bentuk senjata kan miripnya hampir sama-sama aja. Iya iya. Berikutnya coba Ini waktu di Ambon. di Ambon pas konflik Ambon. Era konflik Ambon itu kan dulu kita nyebrang ke sana ke sini. Oh. Ini konflik yang kedua kalau nggak salah ya. Ondo yang kedua ya. Ininya. Ya kalau yang foto-foto dulu di era tahun 2000 kayaknya foto-fotoku udah nggak ada, susah dicari. Ini kalau salah konflik Ambon yang kedua 2011 apa ya? Lagian pas ditangkap berkas-berkasnya juga dihilangin kali ya. Udah nggak ada semua, file-file udah bakar semua. Bakar semua. Bahkan saya sempat bakar-bakarin foto di rumah itu. Jadi foto ijazah, foto apa yang ada di rumah itu saya guntingin, saya sampai hilangkan file saya dari keluarga itu. Saya hilangkan semua. Jadi ada cerita dari alumni pelatihan militer Afghanistan waktu zaman ditangkap semua tuh. Ada foto-fotonya bagus-bagus banget waktu di sana, tapi karena dia tak menghilangkan jejak dibakar semua. Dia nyesel sekarang. Iya. Sama. Dan foto-foto saya itu saya buangin semua. Padahal Iya. itu sebuah koleksi historis yang cukup Iya, mahal iya, gitu. Kita pelaku dan pelaksana. Jadi Iya. ini kalau nggak salah. Meskipun karena ini bisa dipenjara ya kan. Tapi kan penjara sudah dijalani. Iya. Ini kalau nggak salah aku foto 2011 itu waktu konflik Ambon yang rame itu. Yang rame ya. masalah di apa? Kuda mati sama daerah Taraki waktu itu. Itu Iya. kan saya di pinggiran pantai pelabuhan. Next. Pas saya, next. Ini aku rekonsiliasi sama Mas Ulil Absar Abdallah. Ini di mana ini? Ini aku buka puasa bersama waktu ada undangan dari Embassy Australia. Ketemu beliau di situ. Tapi ngomong dulu pernah mau di Pertamanya target. cuek dia. Oh. Kang Ulil Absar waktu itu cuek banget sama aku. Saya bilang, Mas Ulil, saya bilang gitu. Assalamualaikum. Tapi mungkin dia nggak kenal kan. Kenal saya enggak, kamu siapa? Terus siapa nih waktu itu nyambungkan ada beberapa teman-teman dari NGO kan. Ngomong, Mas inget nggak kejadian 2005 waktu itu? Kenapa sampai diuber-uber mau dibunuh, mau ditembak? Sampai muncul kan beritanya di Gatra bagaimana itu dulu. Oh gitu ya. Aku sempat ingat tuh muncul dia mau dibunuh Gatra. Dia langsung berhenti Mas Ulil itu, saya ngomong, ya saya kronologisnya saya sampaikan. Begini, kaget dia. Akhirnya saya meminta maaf ya, karena bukan pertolongan Allah dengan izin Allah. Mungkin saya jadi berubah. Ada juga mungkin doa ustadz itu yang membuat hati saya berubah. Mungkin kalau misalkan saya ketemu ustadz yang begini, selesai udah jadi ya. Tinggal malah muatin lah. Misalnya dia membaca juga yang sama, itunya datanya. Ini narasinya sama. Alhamdulillah saya ketemu ustadz yang sangat bijak, memberikan pemahaman tentang kebangsaan, memberikan pemahaman tentang kewajiban seorang anak bangsa dalam menjaga kestabilisan atau itu ya udah. Oh iya, berarti ini lebih baik. Siapa tahu dia sempat mendoakan, kita nggak tahu. Akhir ajal seseorang itu Allah yang menentukan. Kita berdoa saja, siapa tahu dia keluar dari pemahaman jil. Iya benar. Dan dia bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Saya ingat banget. Dan dia doanya berarti sudah terkabul. Allah yang rahmat itu mungkin doanya. Jadi saya ingat itu. Oh sudah gitu Ustaz ya. Ya itulah mungkin doa beliau juga saya jadi enggak. Ini 2017 masa tadi. Nah ini saya ketemu Mbak Yeni Wahid. Aku waktu itu masih jadi pembina komunitas Grab ojol ya. Nah itu saya ketemu beliau Mbak Yeni Wahid di Jakarta Pusat. Itu sebelum saya ketemu Mas Ulil kalau nggak salah. Oh sebelumnya ini ya? Sebelumnya. Itu kalau 2016 itu. Saya ngomong sama beliau, Mbak saya bisa ketemu Mas Ulil nggak? Ya wis nanti saya coba sampaikan begini-begini. Nah ternyata mungkin beliau juga banyak kesibukan, banyak jadwal, jadi mungkin belum
Sampai ketemu, nggak taunya ketemu ya itu pas saya sama dapat undangan di Embassy Australia kan. Banyak juga kan situ penyintas juga ketemu kan soal itu. Nah, aktivis. Ini apa? Kegiatan apa? Kalau nggak salah ini dialog kebangsaan juga. Oh, dialog kebangsaan. Jadi di inisiasi sama Mbak Yeni Wahid ya, Wahid Institute kalau nggak salah ya. Iya, dulu Wahid Institute, sekarang Wahid Foundation. Wahid Institute kalau nggak salah dulu. Iya. Nah, aku kan pembina Grab di situ. Jadi anak-anak Grab itu, ojol itu saya bawa ke situ supaya mendapatkan narasi tentang kebangsaan. Ini mantan semua atau enggak? Ya, supaya mereka tahu siapa aku gitu kan. Tapi anak-anak ini supaya kan mendapatkan narasi yang positif tidak hanya dari aku, tapi bisa kita bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut gitu kan. Dari kan narasumbernya nggak cuma Mbak Yeni, ada beberapa orang itu. Mereka kan sambil buka bersama kalau nggak salah itu ya, sambil makan-makan di belakang. Oh iya benar-benar. Baru pertama kali ketemu Mbak Yeni. Itu pertama kali ketemu Mbak Yeni Wahid aku itu. Lanjutnya ini ada sempat komunikasi lagi lah. Ketemu yang kedua, istriku ketemu juga. Oke. Nah, baru ketemu Mas Ulil. Lanjut doanya. Nah, ini kalau di Filipina begini Mas. Jadi ini kalau nggak salah ini foto-foto biasa kalau berbaiat komunitas. Ini berbaiat di situ ya ininya. Di sana kan masih begini, jatahnya rata-rata M16 semua. Americano di sana. No Americano. Americano, mereka nggak suka Rusia karena amunisinya nggak ada. Makanya senjata yang dipakai di Filipina itu hampir rata-rata standar Amerika semua, nggak ada yang standar Rusia. Amunisinya nggak ada. Lanjut. Ini ikut rame-rame ini. Waktu Jakarta sedekat rame-rame saya berkomunikasi dengan anak-anak NU itu kan. Ini saya udah mirip NU Mas pakai peci begini Mas ya. Ini udah mirip lah. Udah NU ya? Tapi ini NU garis lurus atau apa ini? Ini kita ini besar di NU juga besar di MU kan. Ini NU garis lurus saya ini. Garis lurus ininya. Ini 211 ya 2018 itu kan. Iya. Oke. Next ada lagi? Ini 2013. Saya paling kanan itu. Yang paling kanan ya? Yang tangannya diikat paling kanan. Tangan saya ke belakang. Saya paling kanan. Ini barang bukti saya ditangkap 2013. Oh, yang 2013 yang suplai senjata itu ya? Yang ini apa ya? Ini saya ditangkap. Banyak juga ya senjata yang dijual ya? Ya lumayan, itu kan barang bukti. Berarti yang dijual mungkin ada berapa gitu kan? Karena ini yang ditangkap kan itu yang diambil. Berapa total yang dijual? Berapa ya? Seingat saya sih 15-an atau berapa gitu lupa. Karena kan cuma jangka waktu dari 2010 sampai 2013 kan waktu itu. Lebih banyak Sofyan Sauri atau kalau Sofyan Sauri kan dia ngambil di gudang. Ngambil di gudang yang garut tinggal garut aja. Kalau aku kan bukan ngambil di gudang. Sebenarnya kalau ada duitnya, ada pembelinya pada waktu itu mungkin aku berpikir bisa banyak nyari lagi kan gitu. 2013 agak ditangkap oleh Satreskrim Polda Metro Jaya waktu itu. Itu satu grup atau beda ini? Ini satu grup ini saya, cuman beda apa ya? Beda ini, beda kelompok, tapi dalam komunitas satu grup ya. Tapi mereka bukan jihadis? Bukan, sebagian bukan jihadis. Yang jihadisnya cuman saya, cuman yang kena undang-undang terorisnya itu dipisah. Oh, dipisah. Dipisah di Mabes Polri. Ditahan Densus, saya ditahan di Polda Metro. Oke. Dipisah saya sama kelompok JS untuk proses ini dulu ini di foto di mana ya ini lupa saya. Itu senjata apa Bang yang dipakai? Itu AK. Oh, AK ya. Mantap. Jadi numpang gaya ini. Jadi kita masih ilmu militer masih ada ini kitab-kitab aja. Oke, Bang. Jadi sekarang sudah beda dengan yang masa lalu. Sekarang apa kegiatannya? Ya ini berkat doa Mas Robi juga teman-teman juga ini. Jadi satu selain kadang-kadang kita menjadi mitra narasumber dari Yayasan Lingkar Perdamaian juga kan kita berkolaborasi dengan instansi. Sekarang aktif di Yayasan Lingkar Perdamaian. Itu yang punya Ali Pauji ya. Tapi sementara kita lagi mau bikin juga di Jakarta yang sudah ada mau dirapikan. Itu ada baru dibikin juga tapi belum berjalan. Jadi yayasan itu juga berjalan, kemudian saya juga bergabung dengan organisasi masyarakat, bagaimana kita dengan pengalaman yang saya alami itu bercerita tentang analogi ke depan supaya jangan terpecah bangsa ini, karena ormas ini paling mudah diadu domba, paling mudah dibenturkan. Bagaimana kita menjaga persatuan dengan kesatuan dari 4 pilar itu kan? Nah, seperti itu. Jadi mudah gak sih Bang? Mudah gak sih lepas dari jaringan itu? Mas.
Oh gitu ya. Angel, karena ketika kita lepas betul itu kita betul totalitas dalam tidak berkomunikasi dengan kelompok tersebut, menjauhi kelompok tersebut. Pasti tudingan-tudingan itu juga banyak. Tudingan-tudingan. Yang penting kita mental siap aja. 2012 itu saya jadi banyak kadang-kadang ada masalah pribadi antara teman-teman ini di antara komunitas ini dibawa ke dalam sebuah jamaah yang akhirnya. Contohnya gimana? Misalkan aku punya masalah pribadi gitu kan. Aku juga dekat dengan komunikasi yang lain. Nah, karena masalah pribadi nggak suka atau apa, sementara saya ada komunikasi dengan institusi keamanan atau aparatur negara, wah dianggap dia sudah menjadi ansor togut atau dianggap menjadi bagian dari mereka. Musuh itu dimasukkan ke dalam jamaah, yang akhirnya semua kelompok itu memusuhi. Ada sempat juga saya dan istri itu mendapatkan teror-teror yang nggak jelas itu banyak, tapi ya sudah saya nggak anggap lagi sebagai batu Tadi ujian. ancaman ada juga. Itu sampai yang katanya yang penjara yang ketiga itu ya. Jadi teror-teror itu ke istriku pernah, baik SMS, waktu itu kan masih zaman SMS, ada yang BlackBerry juga, ada yang email, ada yang juga Messenger di Facebook dan sebagainya terkait mendiskreditkan saya dalam melepaskan diri dari komunitas atau pemahaman ini, dianggap saya sudah kafir, dianggap saya sebagai pengkhianat dan sebagainya. Padahal saya berpikir dalam amanah Undang-Undang Dasar 45 itu hak dan kewajiban bangsa sebagai rakyat negara ini kan di situ jelas tercantum ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa, ya kan? Nah, dengan apa yang saya alami yang telah lalu, bagaimana saya bisa ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu supaya generasi muda ini tidak mudah masuk dalam narasi-narasi yang negatif yang mungkin berujung pada radikalisme atau intoleran ataupun menuju ke ekstremisme atau ke terorisme. Padahal saya bilang Islam adalah agama yang paling toleran. Semua Islam itu mengajarkan toleransi yang tinggi. Caranya gimana Bang biar? Ya tentunya dengan pengalaman saya bisa menyampaikan mungkin dari bentuk diskusi. Kemudian saya juga sering mungkin diajak menjadi narasumber bagaimana mencegah pemahaman radikal. Tentunya kembali ke individu tersebut, dia harus memiliki penangkal narasi-narasi negatif. Nah, bagaimana menguatkan diri? Tentunya dari pengalaman dari rekan-rekan atau teman-teman yang lain juga dia harus menimba keilmuan yang lebih benar. Jangan sampai ketika di dalam lapangan kita mencari pembenaran dengan apa yang kita lakukan, tetapi bukan mencari kebenaran yang Allah turunkan melalui hadis ataupun Al-Quran yang sudah dijelaskan. Hadisnya kan jelas, Rasulullah menjelaskan dalam kegiatan ini. Kadang-kadang kita banyak karena emosional yang ada dalam diri kita melakukan aksi atas nama jihad atau apa, ada kalanya kita mencari pembenaran untuk melakukan aksi tersebut. Jadi saya berharap kebenaranlah yang harus kita kedepankan, bukan pembenaran dalam melakukan aksi. Nah, ini kan butuh proses dalam menjelaskan mungkin terkait dengan sistematis atau apa. Jadi sebenarnya para mantan teroris itu banyak juga sebenarnya yang mau keluar, tapi juga emang nggak semudah itu ya. Ada kalanya begini. Mungkin rekan-rekan itu tidak siap mental satu sisi, atau mungkin ada perasaan kalau orang Jawa bilang orang enak mas, aku masih nggak enak, mungkin selama saya di penjara dulu dibantu, keluarganya dibantu oleh kelompok tersebut, kita kembali dia mau melepaskan diri, ingin fokus dalam dunia usaha atau fokus terhadap keluarganya, karena ada juga banyak. Saya kemarin berjumpa dengan beberapa orang ketika dia sudah move on ya, kita kembali ke masyarakat, dia didatengin juga oleh kelompok-kelompok yang masih berafiliasi dengan ISIS. Ditanya, dia harus kembali lagi ke kelompok tersebut ada. Makanya kan di Nusa Kambangan itu kan juga ada dualisme pemahaman yang pro dengan yang kontra terhadap ISIS kan itu. Saling berebut pengaruh juga. Makanya tadi yayasan ataupun pihak ketiga itu yang disiapkan oleh negara itu kan mampu tidak untuk menjalankan program secara maksimal untuk menaungi sebagai wadah teman-teman yang sudah mungkin kembali ke NKRI.